Om Swastiastu. Kenalkan, nama saya Kada Agus Dartawan, saya nomor absen 12 dari kelas 11 IPB. Di sini saya akan menjelaskan satu tokoh yang bernama Alexander Andreas Maramis. Yang pertama, menjelaskan secara singkat biografi. Yang kedua, menjelaskan kontribusi tokoh terhadap Indonesia. Dan yang terakhir, saya akan memberikan alasan saya kenapa saya memilih tokoh tersebut. Alexander Andreas Maramis lahir di Manado, Sulawesi Utara pada 20 Juni 1897. Ia merupakan putra dari pasangan Andreas Alexander Maramis dan Charlotte Tijoali. Alexander Andreas Maramis menempuh pendidikan dasar di Erupsi Langer School atau ILS di Manado. Ia kemudian masuk sekolah menengah di Ogre Burger School atau HBS di Batavia. Pada tahun 1919, Maramis berangkat ke Belanda untuk belajar hukum di Universitas Leiden. Selama di Leiden, ia terlibat dalam organisasi mahasiswa Perhimpunan Indonesia. Pada tahun 1924, Maramis lulus dari Universitas Leiden dan menyandang gelar Master in the Rechten. Setelah lulus, ia kembali ke Indonesia dan membuka praktek hukum di Batavia dan Palembang. Pada 1 Maret 1945, Badan Penyelidikan Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI dibentuk. Maramis pun diangkat menjadi salah satu anggota. Maramis termasuk dalam panitia 9 yang ditugaskan untuk merumuskan dasar negara yang berdasarkan nilai utama dan prinsip ideologi Pancasila. Pada 11 Juli 1945, Maramis ditunjuk sebagai anggota panitia perancang Undang-Undang Dasar negara yang ditugaskan untuk membuat perubahan tertentu sebelum disetujui oleh anggota BPUPKI. Pada 26 September 1945, Maramis diangkat sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Indonesia Pertama. Ia menggantikan posisi Samsi Sastrawidangga yang mengundurkan diri karena kesehatan. Sebagai Menteri Keuangan, Maramis berperan penting dalam percetakan uang kertas Indonesia pertama yang disebut Uang Republik Indonesia atau URI yang diresmikan pada 30 Oktober 1946. Sepanjang tahun 1950 hingga 1960, ia pernah mewakili Indonesia sebagai duta besar untuk 4 negara: Filipina, Finlandia, Jerman Barat, dan Uni Soviet. Pada tanggal 25 Januari 1950, Maramis diangkat sebagai duta besar Indonesia untuk Filipina, terhitung mulai tanggal 1 Februari 1950. Alasan saya memilih Alexander Andreas Maramis adalah beliau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Beliau banyak terlibat dalam persiapan kemerdekaan. Beliau termasuk golongan nasionalis yang menentang kewajiban syariat Islam dalam Piagam Jakarta. Setelah kemerdekaan, beliau diangkat sebagai Menteri Keuangan Indonesia. Bahkan ia menjadi pejabat yang menandatangani Uang Republik Indonesia. Tidak berhenti di situ. Kiprah Alexander Andreas Maramis terus merambah. Perjuangan beliau sangat dikenang oleh masyarakat Indonesia. Sekian dari penjelasan saya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Saya tutup dengan para pesan.